campur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat? Perkenalkan, nama saya Muhammad MSPD, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Angkatan Kedua Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023. Dalam mengikuti kuliah Pendidikan Profesi Guru ini sangat banyak manfaatnya, banyak ilmu pendidikan khususnya pengembangan keprofesionalan guru yang saya dapatkan, dan termasuk pada pembuatan proyek pembelajaran. Dan ini saya tampilkan video pembelajaran saya di PPL 2 tentang model pembelajaran PBJL atau Project Based Learning dengan pendekatan berdiferensiasi pada pembelajaran fisika. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Anak-anak sekalian, gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Dengan baik kabar kita, berarti kita beraktivitas insya Allah lebih bagus lagi, siap belajar, ya. Sudah sarapan semua? Alhamdulillah. Jadi dengan sarapan juga bisa menguatkan kita, ya. Walaupun juga sarapan sebelum kesini. Jadi anak-anak sekalian, baik sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak minta satu orang silakan memimpin langsung belajar. Ya. Oke, baik Bapak Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ketua kelas memimpin kita dalam doa. Sekalian, siapa yang tidak hadir hari ini? Cepat ada dua orang yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Nama Adi dan Ebi. Oh, hadir. Kenapa hadir alasannya? Jadi kurang sehat, Pak. Ebi? Ebi sedang ingin ada acara keluarga. Oh iya. Mas kelompok berapa dalam kegiatan? Tiga. Kelompok 3. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, kita nanti akan membuat sebuah proyek sesuai dengan apa yang kita rencanakan di pertemuan sebelumnya. Tetapi sebelum kita belajar, Bapak menyampaikan penilaian-penilaian yang akan Bapak berikan kepada kalian semua. Yang pertama, penilaian individu. Nah, penilaian individu, keaktifan kalian dalam belajar. Kemudian, siapa yang aktif bertanya, siapa yang aktif menjawab, siapa yang aktif diskusi, dan berarti nilainya bagus. Kemudian, nanti ada penilaian kognitif dalam artian Bapak kasih evaluasi di akhir pembelajaran. Yang kedua, nilai kelompok. Nilai kelompok Bapak lihat semangat kalian dalam kerjasama, membuat rancangan, mendesain proyek, ya. Itu kemudian ketertiban dalam belajar di setiap kelompok. Kemudian ada diskusi di dalam kelompok itu sendiri, diskusi antar kelompok. Siapa kelompok yang selalu aktif, berarti itu kan Bapak nilai itu berarti bagus, apresiasi bagus dibandingkan yang lain. Jadi Bapak harapkan siswa-siswa yang hebat semua, kalian semua aktif. Semua siap belajar? Siap. Sebelum kita mulai, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, di sana ada tujuan pembelajaran melalui pembelajaran project based learning atau pembelajaran berbasis project. Peserta didik dapat yang pertama merancang proyek dalam penerapan hukum-hukum fluida statis pada kehidupan sehari-hari. Kamu buat rancangan. Ya, kemarin rancangan yang sudah dibuat, gambaran rancangan tolong nanti tuliskan yang rapi kembali. Ya, baik siswa sekalian. Kemudian yang kedua, mendesain sebuah proyek. Jadi rancangan tadi kamu buat desainnya, langkah-langkahnya, ya. Jadi yang kedua, mendesain sebuah proyek dalam memaparkan sifat-sifat fluida statis. Kemudian mempresentasikan, ya, presentasikan desain dan rancangan proyek sekaligus kita membuat. Yang ketiga langsung pada pembuatan proyek, tapi baru dalam hal pembuatan yang pertama. Ya, semua siap ya? Siap. Kemudian bahan-bahan kemarin yang dipesan untuk di rumah sudah dibawa? Sudah. Baik, berarti kamu sudah siap untuk belajar. Nah, fluida statis, hukum Archimedes, pupuk cair. Kalian bilang kemarin. Kemudian di depan kalian sudah ada contoh proyek yang pernah Bapak buat. Ini sudah tahun lalu, tetapi ini semakin bagus. Jadi yang tadinya ujung-ujungnya nanti pada saat desain, rancangan, desain proyek, kemudian nanti dapat pupuk mentahnya sebelum jadi, ujung-ujungnya sampai 4 minggu, 5 minggu, bahkan 6 minggu, bahkan
lebih dari itu akan jadi seperti ini, ya. Kemudian hukum Archimedes, ya. Bunyi hukum Archimedes kemarin siapa yang bisa memberikan ini? Bisa mengucapkan kembali atau menjelaskan kembali? Silakan. Iya. Hukum Archimedes berbunyi apabila suatu benda dicurutkan sebagian atau seluruhnya dalam benda cair atau fluida, maka benda tersebut akan menerima gaya ke atas yang bersama-sama dengan benda cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Iya, depan buat temanmu. Percobaan Archimedes, pengukuran berat benda di udara dengan di dalam air, ya. Bagaimana prinsip benda tenggelam, melayang dan terapung. Baik siswa sekalian, pembuatan pupuk cair dengan fluida. Nah, pupuk cair itu apa? Nah, pupuk cair itu adalah larutan hasil dari pembusukan bahan-bahan organik. Larutan berarti cair atau padat? Namanya larutan berarti cair. Larutan hasil dari pembusukan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kemudian kotoran hewan, ya, yang kandungan unsur haranya lebih dari satu unsur. Manfaatnya apa? Di antaranya dapat mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil daun. Jadi tanaman yang nantinya daunnya kekuning-kuningan setelah diberikan pupuk cair, apa saja pupuk cair apa, ya, itu akan hijau daunnya kembali. Kemudian yang berikut, meningkatkan kesuburan tanaman itu. Pertumbuhan tanaman pada saat kita pembibitan biji tanaman yang akan mau dibibitkan itu kalau disemprotkan itu sedikit itu cepat sekali tumbuh pakai itu. Dan Bapak sudah coba lakukan dan itu berhasil. Berikut pupuk cair yang ini namanya PSB, fotosintesis bakteri. Ya, ini apa itu fotosintesis bakteri? Yaitu bakteri autotrof yang bisa berfotosintesis dengan sendirinya. Ya, PSB atau fotosintesis bakteri ini punya pigmen bakteriofil A dan B yang bisa memproduksi pigmen warna merah, bisa warna hijau hingga warna ungu. Ya, di sini untuk menangkap energi matahari yang digunakan sebagai bahan bakar fotosintesis. Kemudian seterusnya lanjut, PSB ini apa manfaatnya bagi tanaman? Bagi hewan juga boleh. Satu, membantu menstimulasi kekebalan tanaman dengan baik, membuat kulit kayu batang tanaman lebih tahan terhadap serangga. Yang kedua, membantu menstimulasi pertumbuhan akar tanaman. Bila digunakan secara teratur dan terus-menerus, bisa mengurangi pemakaian suplemen pupuk kimia hingga 50%. Jika ini PSB dikombinasikan dengan pupuk hasil fermentasi, akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas pupuk lagi. Siswa sekalian, bisa dipahami? Oke, yang terakhir, ini mempercepat tanaman buah untuk berbunga, seperti rica, tomat, mangga, manggis, dan dari satu lagi yang tidak ada di sini, menyuburkan tanaman hias. Jadi ini walaupun nanti kalian akan gunakan saja 3 sendok makan, ditaruhkan di satu alat semprot kecil untuk menyebut tanaman dari daun sampai batang sampai akar, apalagi tanaman anggrek, wah, cepat sekali. Jadi dia mempercepat bunga itu keluar. Ini ilmu terapan dan ini sebagai malah mendukung kalian yang ikut kegiatan seperti ini. Oke, dipahami? Oke, baik. Supaya lebih memantapkan lagi kalian, maka Pak Guru tampilkan 2 video pembelajaran. Tolong disimak dan nanti video yang kedua kalian bisa lihat masalah apa, angkat beberapa masalah tapi fokuskan ke satu urusan masalah. Tadi mengarah ke itu ya. Jadi ya, perhatikan. Setelah menggunakan hukum Archimedes untuk dapat membuatnya tenggelam, melayang dan mengapung di air. Saya mau tanya nih ke ibu-ibu, beberapa bulan terakhir ini suka sedih nggak sih kalau ke warung atau ke pasar bawa uang 50.000 biasanya cuma bisa dapat kerasa kecil gitu kan, cuma dapat cabai atau bawang seperempat aja. Harganya emang lagi gila-gilaan nih, berapa waktu terakhir ke belakang. Yang keloknya sebenarnya bukan hanya karena petaninya lagi gagal panen karena cuaca buruk, kan biasanya gitu ya alasannya, petani atau tempat panennya gagal, lalu juga bawang apa cabainya akhirnya nggak bisa dipanen, cuaca buruk. Tapi ternyata sekarang ada yang kelok campur lagi ya di penyebabnya, yaitu harga pupuk, saudara, yang makin mahal. Pertanyaannya kenapa sih pupuk sekarang mahal banget? Pertama, sebenarnya semua akar masalahnya ada di sini. Perang Rusia Ukraina. Makanya kalau Rusia adalah penghasil minyak, kalau Ukraina sendiri adalah penghasil bahan baku pupuk
minyaknya seret, gasnya seret, pupuknya juga seret. Akhirnya beberapa negara memutuskan untuk membatasi ekspor atau membatasi ekspor pupuk mereka. Jadi apa yang harus kita lakukan nih? Harga pupuk udah mahal. Terima kasih banyak Mas Ahmad Heriberto sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Oke, bisa dipahami? Ya, baik siswa sekalian, tadi dua video Angkuida statis, kemudian hukum Archimedes ya, dan itu acuan kita. Yang kedua tentang ada problematika apa di dalam video kedua. Nah, siswa sekalian, dari video pertama Bapak tanya dulu ya. Ini coba sampai bisa menjawab ya. Mengapa kapal selam itu bisa terapung, bisa melayang dan bisa tenggelam? Silakan. Siap ya Pak. Silakan Bapak. Bagaimana? Tadi yang saya lihat ada 3 keadaan yang dialami kapal selam, yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. Salah satu penyebabnya yang dijelaskan dari hukum Archimedes adalah dari massa jenis. Dan kalau dari video itu dijelaskan bahwa jika gaya berat kapal selam itu lebih tinggi daripada gaya ke atas dari hukum Archimedes, maka kapal selam tersebut akan tenggelam. Dan jika gaya berat ke bawah dari kapal selam itu sama dengan gaya ke atas dari hukum Archimedes, maka kapal selam akan melayang. Dan terakhir, jika gaya berat kapal selam itu lebih rendah daripada gaya ke atas hukum Archimedes, maka kapal selam tersebut akan terapung. Iya, baik, tepuk tangan buat Bapak ya. Iya, baik. Di situ hukum apa tadi? Hukum apa yang berperan dalam video pertama? Oke, baik, hukum Archimedes. Siswa sekalian, yang berikut, kamu sudah menyimak video kedua. Nah, nanti permasalahan-permasalahan apa saja yang kamu dapatkan di video 2 itu nanti yang akan kamu angkat, apa masalahnya dan bagaimana solusinya. Nah, solusi berarti ada kaitannya dengan rancangan proyek yang akan kamu buat dengan melihat video 2. Di situ banyak permasalahan yang kamu dapat. Bisa 2 atau 3 permasalahan, tapi nanti rumusan masalah sangat berdampak pada kehidupan masyarakat itu yang kamu angkat untuk mengatasi masalah tersebut. Minimal lah ada semacam kegiatan yang kita lakukan dan menghasilkan sebuah produk ke depan ya, untuk bisa membantu kalian, membantu orang tua, keluarga dan masyarakat. Oke? Dipahami? Kasih masa Bulano? Bersatu dan optimis, keperkasaan sekolah. Yang berikut adalah kita mau melakukan kegiatan pengamatan. Yang pertama, KPD Bapak bagikan per kelompok untuk mengarahkan kita dalam kegiatan praktikum. Perhatikan kegiatan ini. Tujuanmu memahami konsep kuliah statis. Tujuan khusus ada 3. Yang pertama, kalian merancang proyek pembuatan pupuk cair. Ya, kamu angkat proyek, merancang proyek, kemudian mendesain proyek. Jadi dalam kegiatan pembelajaran ini siswa yang merancang sendiri dan mendesain sendiri. Dan pertama mengangkat permasalahan sendiri yang Bapak tampilkan tadi. Jadi setelah kamu dapat masalah begitu, kamu angkat ini mencari solusi. Ya, solusi itu kamu buat dalam bentuk rancangan dan desain proyek. Ya, rancangan masih dalam pikiran kita, desain itu sudah kita aktualisasikan dalam bentuk langkah-langkah pembuatan proyeknya. Ya. Dan lanjut. Yang ketiga membuat proyek pupuk cair. Kamu sudah siapkan. Sebentar kamu akan buat. Alat dan bahan. Yang pertama gelas kimia. Gelas kimia untuk percobaan pertama menggunakan 3 gelas kimia. Ya. Kemudian telur ayam 3 butir. Dalam dapur 1 bungkus. Pewarna makanan. Ini ya. Yang Bapak katakan ini cuma membuat daya tarik aja ke cairannya nanti, ke airnya supaya tampil beda dikit. Ya. Monosodium glutamat bahasa kimianya yaitu micin. Kemudian rumusan masalah. Setelah menyimak video yang disajikan, masing-masing kelompok belajar siswa membuat rumusan masalah. Rumusan masalah berarti dalam bentuk pertanyaan. Setelah itu rumusan hipotesa, jawaban sementara. Dengan masalah itu kamu buat, oh kayaknya masalah ini diatasi dengan ini. Ada tata rancangan, kemudian desain proyek kalian kamu tulis lagi yang rapi, kemudian pembuatan proyek. Kemudian setelah pembuatan proyek buat atau jadwal controlling ya. Controlling proyek tersebut sampai menjadi siap ya untuk jadi dan siap untuk diaplikasikan ke tanaman. Oke, semua jelas? Ada yang mau bertanya sampai di sini?
Cukup? Oke, baik. Untuk memenangkan waktu, silakan Bapak kasih kesempatan kepada setiap kelompok untuk pengamatan yang pertama. Kita lakukan pengamatan kurang lebih 10 menit ya. Oke, silakan ambil alat dan bahan secara bergantian di depan. Silakan. Ya, yang lain sudah boleh nanti diisi anunya ya. Yang lain mempersiapkan, yang lain sudah mengisi anunya. Silakan ambil garamnya, kamu bawa di sini. Buka, baru tidak apa-apa. Ya. Baik, 3 menit lagi silakan. Di atas meja silakan. Baik, siswa sekalian. Halo? Hai. Halo? Hai. Hai. Halo. Halo, hai. Aloha, aloha. Halo, halo ya. Oke, baik siswa sekalian. Yang lainnya silakan membuat proyek ya, pupuk cair ya dengan bahan-bahan yang sudah kamu siapkan, yaitu air kolam ikan. Kelompok 1 mana? Air kolam ikan apa? Ikan? Kelompok 2 air kolam apa? Ikan mujair. Kalau ini sama dapat punya siapa? Dari kolamnya siapa? Di rumahmu, di rumahku, di rumahmu. Oke, kelompok 3 air kolam apa? Air kolam ikan gurami. Ah, di rumahnya siapa ada kolam gurami ini? Alika. Kemudian kelompok 4 ikan lelenya siapa? Air kolamnya siapa? Ayo, ada ikan kolam lele di rumah? Nanti kalian akan simak video, tapi ini aku katakan tadi, silakan pakai headsetnya, HP-nya dulu sebelum kita buat project. Yang tadi Bapak sampaikan sampai video 1, video 2, video 3. Dengan bahan-bahan yang kamu sudah punya itu, kamu lihat sih apa sih keistimewaan bahan-bahan ini? Apa sih keistimewaan air kolam lele, kolam mujair, kolam gurame? Jaringan. Siapa yang simak video kelima? Video 5. Alika, apa? Tengah apa? Manfaat micin buat tanaman cabai. Manfaat micin untuk tanaman cabai. Kemudian video 6. Siapa yang simak yang ya, Linda apa? Manfaat garam untuk pupuk cair dengan cara penggunaannya. Hari ini kamu mendesain, kamu merancang sebuah proyek pembuatan pupuk dengan memadukan keempat bahan tersebut. Luar biasa. Apa ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya tentang video tersebut, boleh. Teman lainnya bisa menjawab, silakan. Oh, ada. Dapat silakan pertanyaannya. Apakah dalam membuat pupuk cair itu harus difermentasi atau ditunggu berminggu-minggu dan berbulan-bulan? Yes, Pak. Oke, terima kasih. Bagaimana yang lain silakan bisa menjawab? Pertanyaan dapat tadi, apakah dalam pembuatan pupuk cair harus difermentasikan, ditunggu berminggu-minggu, berbulan-bulan baru bisa digunakan? Ya, ayo silakan ayo. Ya, karena harus berfermentasi agar memunculkan bakteri di dalam pupuk tersebut. Oke, mantap. Tepuk tangan buat Bapak dan Ayu. Ya. Kemudian khusus yang ini yang kita gunakan ini, yang kita buat ini pemaduan antara air kolam, kemudian telur ayam, garam dan micin ini. Itu pembentukan bakterinya itu dia harus kena sinar matahari. Karena bakteri yang dibentuk di sini adalah fotosintesis bakteri. Dia tidak bisa terbentuk kalau tidak kena sinar matahari. Oke?
Jadi anak sekalian silakan kalian membuat proyek, Bapak kasih waktu 10 menit lagi. Boleh ya? Tidak lama, silakan. Pakai masker. Jangan lupa memakai masker supaya aman penciuman kalian, karena ini tulang lele agak sedikit beraroma, ya, aroma kurang enak ya. Awas, tunggu dulu. Ambil motor. Hati-hati ya. Iya. Pelan-pelan. Itu botolnya ini kan hati-hati botol. Pastikan kencang ya, jangan campur. Lihat perubahan yang terjadi pada. Jadi ya, semua membantu supaya cepat selesai, disimpan dan dirapikan saja sudah. Oke, sudah cukup. Tepuk tangan buat kalian. Ya. Silakan duduk. Setelah ini silakan kalian buat jadwal. Buat jadwal pengontrolan. Ada di situ kolom penjadwalan. Nah, setelah ini silakan masing-masing kelompok ditaruh di tempat yang kena sinar matahari. Kelompok satu dulu ya. Silakan kelompok satu. Dari ujung sana. Silakan. Nanti balik ke situ ya. Oke. Silakan. Yang lain. Ya kamu yang dulu satu orang dulu. Tepuk tangan buat kalian. Proyek kita sampai di sini. Bapak kita setiap kelompok mempresentasikan silakan di depan. Kelompok satu. Mari sini. Santai. Tepuk tangan. Berikan semangat buat kelompok satu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang proyek pembuatan pupuk cair yang akan dibawakan oleh Dinda. Baik, jadi kami kelompok 1 membuat rancangan proyek pupuk cair, yaitu bahannya ada botol aqua besar, ada 4, garam dan bitsin, mangkok kecil, air kolam lele, telur 3 butir, dan sendok. Untuk langkah-langkahnya, itu kita siapkan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan proyek pembuatan pupuk cair. Siapkan air kolam, pecahkan 3 telur ke dalam mangkuk, aduk hingga tercampur, dan campurkan bitsin dengan garam. Fermentasi selama berminggu-minggu, mungkin 1 bulan. Itu setiap hari kalian kocok dan jemurkan di bawah sinar matahari, dan jangan lupa sebelum dikocok itu kalian buka dulu tutupnya untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam. Oke baik, jadi tadi itu adalah bagian pembuatan pupuk cair dan cara mengontrolnya atau controlling pupuk cair tersebut. Jadi alasan mengapa kita membuat pupuk cair yaitu kurangnya pupuk yang diakibatkan oleh negara-negara pengekspor pupuk yang besar itu mulai menutup ekspor mereka. Ya, salah satunya penyebabnya yaitu perang Rusia dan Ukraina. Jadi kita membuat pupuk cair karena harga-harga dari tanaman, buah-buahan atau makanan kita itu makin mahal karena kurangnya pupuk. Oke baik, sekian presentasi tentang proyek pembuatan pupuk cair dari kami. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok. Ada yang mau bertanya sama kelompok 1? Silakan. Saya Pak. Silakan Ayu. Bagaimana cara kita memproduksi pupuk dengan jumlah tanaman yang banyak? Pupuk cair tersebut. Bagaimanakah cara memproduksi pupuk cair dengan tanaman yang banyak? Baik, saya di sini dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4.
Untuk jumlah tanaman yang banyak, kita kan di sini berhasil bikin 4 botol. Dengan yang dijelaskan sama Pak sebelumnya, kita bisa menggunakan 4 sendok saja untuk penyemprotan pada tanaman. Jadi dari 4 botol ini kita bisa mungkin mendapatkan banyak tanaman. Untuk yang lebih banyak lagi, kayak 1 kebun atau lebih 1 banyak, hektar, 2 hektar juga. Terus, itu mungkin kita bisa lebih banyak lagi, kayak lebih menghasilkan lebih dari banyak botol. Mungkin itu saja. gimana Ayu? Silakan kelompok berikut. Bapak kasih waktu 5 menit. Yuk, kelompok berapa? Kelompok 4 ya, silakan. Kelompok 4 5 menit ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Baik, kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami dalam pembuatan pupuk cair yang akan disampaikan kepada Ayu. Baik, jadi di sini ada rancangan proyek, yaitu pembuatan pupuk cair PSB. Yang kedua yaitu ada desain. Jadi untuk desain itu menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama air kolam ikan lele. Yang kedua 4 buah botol aqua atau sprit besar. Jadi untuk langkah kerjanya, masukkan air kolam lele ke dalam 4 buah botol menggunakan corong. Lalu pecahkan 3 butir telur ke dalam mangkuk. Masukkan campuran penyedap rasa garam ke dalam campuran telur tersebut. Masukkan campuran tersebut ke dalam 4 buah botol yang berisi air kolam secara merata. Jemurlah campuran tadi di bawah sinar matahari selama kurang lebih 1-2 bulan untuk menghasilkan pupuk cair yang sudah menjadi bakteri merah seperti ini. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Santi Om. Selamat siang. Ya. Baik, pertama dua kelompok yang sudah presentasi rancangan desain dan pembuatan pupuk cairnya. Silakan berkreasi, berpikir supaya kamu menjadi generasi-generasi yang cukup tidak tinggal diam saja melihat masalah, kamu bisa cari solusi-solusinya apa. Tinggal kita bagaimana memikirkan itu dan membuat sesuatu yang bermanfaat untuk menjawab atau mencari solusi dari permasalahan yang kita dapatkan di rumah, di masyarakat. Oke. Selanjutnya Bapak berikan kalian soal evaluasi. Silakan di apa namanya, tidak perlu pakai headset, silakan dipindai di barcode. Bisa tahu? Ya, oke. Langsung dijawab. Kemudian Bapak langsung bagi lembar refleksi ya, survei yang seperti kemarin ya. Oke, sudah baik. Selesai ya. Oke. Baik. Kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa membantu Bapak membuat kesimpulan berdasarkan tujuan? Dalam rancangan kita harus berpatokan pada, kita harus mencari apa dulu? Sebelum alat dan bahan. Ide itu dari mana? Pertama kita dapat lihat dulu, apa yang kita lihat? Iya, masalah itu dari mana kita dapatkan? Bisa dari lingkungan, dari masyarakat, dari apa lagi? Di bidang apa? Iya. Pertama rancangan kita harus melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan, apakah di bidang pertanian, di bidang kelistrikan dan sebagainya. Setelah itu baru kita buat sebuah rancangan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang kedua, desain. Desain itu apa sih? Seperti apa? Langkah-langkah kerjanya. Baik, saudara sekalian, tepuk tangan buat kalian. Pembelajaran kita hari ini, alhamdulillah sudah kita laksanakan sampai pada dari perancangan proyek, desain proyek, pembuatan jadwal sampai membuat proyeknya. Dan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya kalian, ya, dikembangkan di rumah, di masyarakat. Oke, demikian. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran ini, Bapak minta seorang untuk menjadi silakan. Baik Pak Guru dan teman-teman sekalian, setelah melakukan praktek, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Om Santi Om. Om Santi. SMA 1 Bolano bersatu dan
Feminis tak kekerasan.